Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun sayangnya, kemampuan di mencari air telah menemukan target yang salah. Jika Long Hao Shen bukan menggunakan mantan perisai suci yang mulia, kemampuannya yang kuat akan segera menunjukkan kelemahan. Tapi keberadaan macam apa yang merupakan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan? Bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-9 akan mengalami kesulitan dalam menembus pertahanannya. Dan pada kenyataannya, sebagai dewa pilihan dan seorang kesatria Templar, kemampuan Long Hao Shen yang paling kuat tidak berorientasi pada serangannya, tetapi berorientasi pada pertahanannya. Lendir hijau Ich turun, dan segera menghadapi rebound lembut perisai itu. Terlepas dari viskositasnya, area 10 meter di sekitar Long Hao Shen dan Peri Yating tidak tercakup dalam lendir apapun, yang semuanya ditolak oleh dinding perisai ini. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mengeluarkan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan dalam pertempuran nyata, dan tidak diragukan lagi, hasilnya adalah menjadi kedudukan yang tertinggi. Tepat pada saat ini, di bawah pimpinan Komandan Finn dari tingkat ke-8, tim Finn juga telah tiba. Kemurnian dan kekuatan esensi cahaya yang dilepaskan dari tubuh Peri Yating, itu telah mengejutkan semua iblis yang hadir, atau lebih tepatnya memberikan rasa takut yang diciptakannya. Akumulasi total energi spiritual ini menghasilkan fluktuasi yang mengerikan, yang dapat meledak kapan saja dan membuat semua iblis dengan sedikit kecerdasan bisa merasakan ancamannya. Karena alasan ini, seorang Komandan Finn dari tingkat ke-8 dikirim. Bagaimanapun juga, Raja Iblis pada tingkat ke-9 tidak akan bertindak secara pribadi. Komandan Finn tidak memerintahkan saudara-saudaranya untuk melancarkan serangan penyelidik terlebih dahulu. Persepsinya sebagai yang terbesar, dan rasa urgensinya sama hebatnya. Pedang berat merah gelap di tangannya menggambar kurva besar, dan mengarah langsung ke dinding perisai Long Hao Shen. Bang! Dengan cahaya merah gelap yang mengalir di semua tempat, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan meledak, dan menghancurkan semua vegetasi di sekitar 100 meter persegi karena energi elemen kegelapan yang mengerikan, bahkan mampu membuat para iblis agung itu tidak berani mendekat. Namun, serangan Komandan Finn itu sia-sia. Di dalam dinding perisai ini, Long Hao Shen telah seluruhnya tertutup emas, dan energi spiritual yang dilepaskan oleh Yating malah menjadi lebih harum. Ini secara tepatnya adalah pembalasan terang setelah obstruksi ilahi. Kombinasi dinding perisai dengan obstruksi ilahi, itu dapat membentuk pertahanan paling lengkap untuk Guardian Knight agar dapat melindungi rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Selain itu, Long Hao Shen menggunakan Epic Tier Equipment Divine Snail Shield dari matahari dan bulan. Long Hao Shen sekarang sudah berada di tingkat ke-7 budidaya, tetapi ketika bertarung langsung, dia memiliki kekuatan untuk menghadapi kekuatan dari tingkat ke-8. Awalnya, alasan mengapa pertempuran yang ia lawan dengan Ah Bao sangat tidak menguntungkan adalah, itu karena kultivasinya benar-benar terlalu rendah, jadi, itulah mengapa ia menderita kerugian yang begitu besar. Pada saat serangan Komandan Finn berbenturan dengan perisai, Long Hao Shen menyadari dengan jelas bahwa kekuatan bertarungnya telah ditingkatkan oleh perisai siput ilahi matahari dan bulan. Serangan titik tunggal awalnya, itu tersebar di seluruh perisai. Rebound dari perisai itu terus berulang hingga 16 kali. Di setiap getarannya, kekuatan besar iblis datang dengan kekuatan serangannya. Dengan cara ini, getaran yang akhirnya mencapai tangan Long Hao Shen diabaikannya. Dengan kata lain, bahkan jika Long Hao Shen tidak menggunakan obstruksi ilahi, tembok perisai belaka akan cukup untuk menahan serangan dari Komandan Finn, dan itu adalah sesuatu yang bahkan Long Hao Shen tidak sangka-sangka. Tentu saja, itu bukan berarti perisai siput ilahi dari matahari dan bulan yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk menangkal serangan lawan. Bukankah itu hanya akan melanggar tatanan alam? Pertama-tama, siput ilahi matahari dan bulan hanya muncul 3 kali dalam sejarah, dan mendapatkan persetujuannya, itu hanya bisa dilakukan oleh atribut cahaya pilihan dewa. Kedua, kekuatan tertentu juga diperlukan untuk dewa yang dipilih yang mendapatkan persetujuannya. Long Hao Shen kebetulan berada di tingkat ke-7 budidaya, dan sudah cukup untuk memenuhi syarat, dan meski begitu, dia belum mencapai tingkat kekuatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, tingkat ke-7 adalah kekuatan paling rendahnya.
Kekuatan besar lain dari tingkat ke-7 dengan perisai di Epic Tier, itu dapat memblokir serangan kekuatan besar dari tingkat ke-8 tidaklah mengejutkan. Tapi kita tidak boleh melupakannya, bahwa atribut dari perisai dan Long Hao Shen sangatlah sesuai, dan membuat mereka lebih mungkin untuk melawan serangan itu. Karena ia memperoleh perisai, kecuali karena tidak dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu, Long Hao Shen tidak menemukan masalah apapun tentang perisai itu. Sebaliknya, dia terus merasa semakin sulit. Ukurannya mudah ditempa, dan naik hingga batas panjangnya 100 meter dari ukuran awalnya setelapak tangan. Namun, aspek yang paling luar biasanya adalah, bahwa bahkan ketika diperbesar hingga batasnya, penurunan pertahanannya tidak signifikan, tetapi ketika menyusut ke ukuran minimal, pertahanannya sebanding dengan alat ilahi. Serangan Fin Commander mampu ditahan, dan tubuhnya dipukul mundur sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan memukul mundur perisai itu tidak terlalu bagus, tapi itu masih membuatnya heran, dan membiarkannya merasakan kekuatan pertahanan yang hebat dari item itu. Pada saat ini, iblis-iblis besar sudah mengelilinginya, dan tanpa perlu perintah apapun, mereka bersama-sama menyerangnya dari segala arah. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan mulai terlihat seperti gunung yang kokoh, yang pantang menyerah mampu menahan apapun dari serangan yang datang. Tentu saja, energi spiritual Long Hao Shen masih dikonsumsi sampai batas tertentu terhadap serangkaian serangan seperti itu, tapi peralatan Epic Tier ini tetap layak mendapatkan reputasi mereka. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan hanya memiliki satu kemampuan, dan itu hanyalah kemampuan bertahan. Konsumsi energi spiritual Long Hao Shen sangat diabaikan. Jika situasinya tetap seperti ini, menahan serangan Grand Iblis selama beberapa jam bukanlah masalah. Komandan Fin menggeram ke langit, dan mengarahkan pedangnya yang berat ke arah langit. Membiarkan kilatan cahaya merah itu bergema dengan suara nyaring, cahaya merah naik dalam prosesnya, dan dengan cepat mengamuk ke arah yang berlawanan. Ini adalah sinyal bagi seluruh pasukan, bahwa musuh yang mereka temui sulit untuk ditangani. Segera, Komandan Fin mulai menggunakan pedangnya dengan dua tangan, dan membiarkan atribut kegelapan yang kuat menyebar darinya. Kemudian bawahannya dari Grand Iblis berkumpul di belakangnya, lalu membentuk barisan satu demi satu. Ini tampak seperti tentara, kemampuan pengumpulan spiritual berdampingan yang dibanggakan oleh klan Fin. Bahkan, itu awalnya dengan meneliti kristal dari klan Fin, bahwa Lin Xin telah menciptakan pil spiritual gabungan. Segera, kekuatan Komandan Fin mulai meningkat beberapa kali lipat. Gelombang kegelapan energi spiritual menggelegak maju, dan pedang kegelapan di tangannya bersinar dalam cahaya yang semakin intens, secara bertahap ditutupi oleh api gelap, dan memanjang lebih dari 30 meter dalam jangkauan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Long Hao Shen tetap sangat tenang. Dia mengerti dengan jelas, bahwa bahkan jika Komandan Fin ini mendapat dorongan tambahan dari bawahannya, total kultivasinya tidak akan mungkin ditingkatkan untuk menerobos tingkat ke-9 dari langkah itu. Tingkat ke-9 adalah sesuatu hal setelah semua hambatan besar, yang bahkan Andromalius tidak bisa melewatinya, dan bahkan melalui sesuatu yang megah seperti pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, serangan berikutnya paling banyak akan mencapai batas puncak tingkat ke-8. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan menggabungkan perisai dan obstruksi ilahi menjadi tembok, dan memberikan Long Hao Shen kepastian untuk dapat memblokir serangan berikutnya. Selama pengeroyokan ini, Long Hao Shen bisa dengan jelas merasakan bahwa mantra peri Yating hampir selesai. Api merah gelap tiba-tiba menyala, kemudian mengambil bentuk ujung bilah raksasa, sebelum bergegas sambil menghasilkan suara ledakan yang menggelegar. Merobek udara yang luas, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyebabkan tanah di bawah Long Hao Shen dan peri Yating tenggelam. Bang! Gemuruh. Bilah cahaya merah gelap besar dengan ganas menabrak perisai berwarna oranye, dan menciptakan adegan yang sangat mengejutkan. Lingkaran merah oranye dan merah gelap segera menyebar, dan raungan naga yang rendah bisa terdengar dari langit. Semua iblis di belakang Komandan Fin langsung jatuh ke tanah, itu akibat kejutan besar yang menyebar dari serangannya. Komandan Fin juga diterbangkan 7 langkah ke belakang, dan kedua tangannya yang memegang pedangnya juga mati rasa. Tidak peduli apa, dia tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin bahwa serangannya yang mencapai puncak 5 tingkat ke-8, itu masih tidak dapat menembus pertahanan lawannya. Dan pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa kembang api yang cemerlang mulai melambung.
Serangkaian cahaya keemasan melonjak, dan menghasilkan elemen cahaya yang mempesona dan tak tertandingi di udara. Setiap baut cahaya keemasan yang naik melebar dengan kecepatan yang mengerikan, sampai-sampai ketika ia mencapai ketinggian dengan sangat cepat, cahaya itu tidak tampak lebih kecil. Dengan kilatan cahaya keemasan, peri Yating menghilang di dada Long Hao Shen ketika mantranya telah selesai, dan bahkan tanpa energi yang tersisa untuk menyaksikan hasil dari sihirnya. Cahaya berwarna oranye langsung lenyap, saat Long Hao Shen melirik dingin pada Komandan Finn itu. Mengepakkan keempat sayap di punggungnya, sosoknya melintas dan segera melarikan diri dari kejauhan. Sang Komandan Finn jelas tidak mau melepaskannya begitu saja. Dengan desisanya, dia segera mengejarnya menggunakan sayapnya yang besar dan jahat. Meskipun Long Hao Shen telah memukul mundur lawan dengan serangan sebelumnya, dia juga tidak lebih baik. Lagi pula, pukulan itu berada di puncak tingkai ke-8, tetapi tetap saja, berkat ketangguhan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, dan penggunaan bersama dengan obstruksi ilahi, Long Hao Shen tidak menerima banyak kerusakan. Namun, ini menghabiskan banyak energi spiritualnya. Serangan sebelumnya menyebabkan jumlah sisa energi spiritual Long Hao Shen menurun drastis. Seiring waktu yang dihabiskannya untuk menggunakannya itu telah meningkat, dan pemahaman Long Hao Shen tentang perisainya juga telah meningkat. Dia juga datang untuk memahami kemampuan perisai ini. Bahkan jika energi spiritualnya hampir habis pada saat ini, musuh tidak bisa memberikan sedikit pun kerusakan padanya. Namun, jika dilihat dari situasi saat ini, itu berarti bahwa dia jelas tidak cocok untuk pergi menangani Komandan Finn itu. Dia masih harus memberikan dukungan kepada pengawal suci ke-9, dan jangan lupa juga bahwa sebagian besar energi spiritualnya sudah dikonsumsi oleh mantra peri Yating. Memilih untuk menghadapi musuh dalam keadaan seperti itu, ketika mempertimbangkan bahwa bala bantuan mereka tidak ada di dekatnya, itu akan menjadi hal yang bodoh. Memiliki 4 sayap di punggungnya, itu membuatnya terbang lebih cepat. Meskipun kultivasinya tidak cocok dengan musuh, Long Hao Shen secara mengejutkan bukanlah mangsa yang mudah bagi Komandan Finn dari tingkat ke-8 untuk mengejar ketinggalannya. Di dalam bidang terbang, Long Hao Shen adalah tuan yang dibanggakan dari pengawal suci ke-10. Penggunaan manuver khususnya, itu mampu menggunakan beberapa gerakan yang sangat sulit, dan dimungkinkan oleh akselerasi yang mendadak cukup efektif untuk mengungguli pihak lain. Di sisi lain, penggunaan keempat sayapnya dan pernapasannya, itu memungkinkannya untuk menyerap beberapa esensi cahaya yang disebarkan di udara dan memulihkan energi spiritualnya. Selama waktu Komandan Finn mengejar Long Hao Shen, mantra peri Yating mulai menunjukkan kekuatannya. Bola cahaya yang sangat besar muncul satu demi satu dari langit, dan langsung menuju inti iblis. Tujuan mereka adalah kelompok Hell Demons. Tiba-tiba saja membaca mantra, bersamaan dengan kekuatannya yang mencapai puncak tingkat ke-8, keduanya membuktikan utilitas mereka. Pada saat cahaya itu mulai turun, bahkan Raja Finn yang memerintah kelompok itu tampak terkejut. Sihir tidak sama dengan metode pertempuran lainnya. Itu membutuhkan mantra, baik itu untuk manusia ataupun iblis. Dia tidak pernah berharap akan dihadapkan begitu tiba-tiba oleh mantra ini. Bahkan Komandan Finn dari tingkat ke-8 tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya, dan hanya menjadi tujuan dari mantra yang begitu kuat. Kali ini, kekuatan besar dari tingkat ke-9 ditampilkan secara menyeluruh. Meskipun Raja Iblis menyadari faktanya, bahwa jika Hell Demons bekerja bersama, menolak mantra ini tidak akan menjadi masalah, karena dia tidak ingin mengambil risiko. Jika meteor cahaya ini mencapai peringkat mereka, kerusakan akan menjadi bencana yang besar. Jadi dia segera turun tangan, dan berencana untuk mencegat mantra yang kuat itu sendiri. Meskipun meteor cahaya ini memiliki rentang waktu yang terbatas, tapi itu tidak dibatasi oleh arah. Ini adalah versi yang diperkuat dari mantra meteor cahaya, yang digunakan oleh peri Yating pada saat sebelumnya, atau lebih tepatnya versi area terbatas. Ke-9 meteor itu lebih kecil daripada light meteor yang asli, tetapi ditambahkan bersama-sama, kekuatan ledakan mereka jauh lebih besar, dan efeknya juga menjadi besar. Dengan dukungan dari energi spiritual Long Hao Shen, peri Yating menggunakan mantra cahaya ofensif ini dengan efek area yang luas hingga melebihi bentuknya sendiri. Raja Iblis bergegas ke sana. Begitu tubuhnya mulai bergerak, iblis itu menyala dalam cahaya keemasan gelap, dan sayap besar di punggungnya menyebar lalu mengepak dengan keras.
Segera, pedang emas gelap besar muncul di tangannya. Pedang besar ini berkilau dengan kilau oranye, dan secara tak terduga menunjukkan identitasnya dari peralatan elemen epik tier kegelapan. Di antara para iblis, peralatan semacam ini bahkan tidak akan selalu tersedia untuk para dewa iblis. Dari sini, status Raja Iblis ini dapat disimpulkan. Kilau emas gelap melintas di udara seperti sinar cahaya, dan meskipun tubuh Finn King cukup besar, gerakannya yang seketika tidak dibatasi oleh volumenya. Segera, meteor pertama yang jatuh berhenti dan tiba-tiba meledak, kemudian menciprat ke segala arah seperti hujan cahaya. Tetapi ini hanyalah awal, iblis di belakangnya hanya melihat sesosok yang penuh kekaguman, lalu tiba-tiba bergerak dari satu titik ke titik lain di udara, dan kemudian benar-benar tidak terhalang. Setiap gerakannya menghasilkan kedipan cahaya, dan menyebabkan meteor emas berhenti dan meledak. Meskipun udara masih dipenuhi dengan embusan cahaya yang intens, esensi cahaya tidak bersentuhan dengan iblis di bawahnya. Pada saat Raja Finn menebas meteor emas terakhir, seluruh langit berkilauan dalam warna emas. Formasi Golden Meteor adalah mantra hebat asli, yang ditujukan untuk area yang luas. Meskipun Raja Finn dalam kapasitasnya sebagai kekuatan besar dari tingkat ke-9 berhasil memblokir sepenuhnya, tapi napasnya akan menjadi megap-megap karena kesakitan setelah pertempuran. Dan di wajahnya, tidak ada kesenangan yang seharusnya dia miliki dari memecahkan mantra ini yang bisa dilihat. Sebaliknya, Raja Iblis ini tampak sangat muram, sehitam pantat wajan. Itu karena dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Memang benar, bahwa formasi emas meteor itu sudah rusak, dan tidak ada yang mencapai tujuan mereka. Tetapi karena ledakan berturut-turut dari meteor cahaya itu, masing-masing dari mereka membawa sejumlah besar esensi cahaya, bagaimana mungkin fluktuasi yang disebarluaskan tidak terlalu intens. Meteor cahaya itu tidak sesederhana dari mantra yang membawa kekuatan peri Yating saja, tetapi itu menyerap sejumlah besar esensi cahaya dari daerah itu sendiri, sebelum membiarkannya meledak dalam bentuk serangan yang tirani. Serangan itu meminjam kekuatan dari kekuatan surga. Mantra dalam tingkatan ini biasanya akan gagal dari akumulasi energi cahaya yang panik. Jangan mengatakan apa-apa tentang situasi di mana ia ditembakkan dalam rentang yang begitu singkat. Dengan kata lain, bahkan jika Raja Iblis menyebabkan meteor meledak, mereka masih belum bisa dinetralkan. Esensi cahaya yang kuat melonjak di langit, lalu berfluktuasi, dan turun dalam bentuk indah dari bintik-bintik cahaya mikroskopis. Ini adalah lautan bintik cahaya yang sangat merusak. Tentu saja, Raja Iblis dari tingkat ke-9 tidak merasakan bahaya, tetapi beberapa iblis yang lebih lemah tentu saja merasakan ancaman itu. Pada saat badai esensi cahaya muncul, roh-roh jahat di langit terlihat sedikit, karena itu hanya terdiri dari dua kelompok, seperti Demon Carrier dan Demon Envoy. Pada awalnya, ketika Long Hao Shen dan Peri Yating sedang mendiskusikan mantra ini, mereka sebenarnya tidak berharap itu membawa banyak kerusakan pada iblis. Rencana utamanya adalah untuk menunda iblis menyeberangi gunung. Dengan pemahaman dan kepercayaannya pada pengawal suci ke-9, dia percaya bahwa dia pasti akan menunjukkan penampilan yang bahkan lebih mengguncang bumi daripada Peri Yating setelahnya, yang pasti menghasilkan kemacetan untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, ia memikirkan bagaimana caranya mantra Peri Yating bisa memusnahkan sebanyak mungkin pasukan pendukung mereka, yang terdiri dari utusan iblis dan pengangkut iblis. Bagaimana ini bisa dicapai? Itulah peran formasi emas meteor. Jika Long Hao Shen adalah Raja Iblis yang bertanggung jawab atas kelompoknya, dan apa yang akan dia lakukan? Setelah menempatkan dirinya di posisinya, rencana ini datang kepadanya. Faktanya, itu ternyata berhasil. Raja Iblis benar-benar mencegat meteor cahaya itu, hanya untuk mencegah iblis neraka di bawahnya menderita kerusakan. Tapi dia kalah dalam proses 2/3 dari utusan iblis dan pengangkut iblis. Dalam kekacauan yang terbentuk dari esensi cahaya, bahkan utusan iblis yang masih hidup, sebagian besar dari mereka akan sangat terluka. Dan untuk mereka yang paling beruntung, mereka yang berada di pinggiran daerah itu. Didorong oleh 4 sayap di punggungnya, Long Hao Shen berbelok tiba-tiba dan menuju ke atas, sebelum menyapu Finn Commander di belakangnya. Segera, tubuhnya berkedip 4 kali berturut-turut, lalu mengubah arah di udara setiap kalinya, dan membuat serangan Komandan Finn di jalurnya tidak berhasil mengenainya.
Detik berikutnya, sayap-sayap di sisi kirinya tiba-tiba menghilang, dan kedua sayap di sisi kanannya mengepak dengan kuat. Seolah-olah tubuh Long Haoshen keluar dari kendali, dan kemudian berputar-putar di udara. Sementara itu ketika dia berputar, Arya dari Dewi Cahaya muncul di tangannya, dan kemudian menyapu secara horizontal untuk menusuk Komandan Finn. Jangan terlalu mementingkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Sebenarnya Komandan Finn tidak memiliki sarana untuk mengejar Long Haoshen. Dalam aspek kemampuan terbangnya, dia tertinggal jarak 1 mil dibandingkan dengan Long Haoshen. Dalam kecepatan terbang lurusnya, 4 sayap Long Haoshen tidak membuatnya kalah. Dan itu tidak berarti kalau faktanya, bahwa Long Haoshen memiliki banyak teknik terbang. Pada saat ini, Komandan Finn yang mengikuti Long Haoshen sudah berada di sisi lateral salah satu dari 2 gunung yang mereka kelilingi, dan menjauhkan jarak mereka dari pasukan iblis. Tentu saja, Long Haoshen telah mengawasi perubahan pasukan yang berlokasi di sana. Jika iblis mengirim bala bantuan kuat untuk melawannya, ia akan segera bersiap untuk kembali melalui menara keabadian. Namun, mereka jelas lebih disibukkan oleh jatuhnya cahaya meteor sebelumnya. Berita baiknya adalah, bahwa setidaknya untuk saat ini, tidak ada bantuan yang akan datang selain dia. Adapun Grand Iblis ini, mereka tertinggal jauh ketika mengejar Long Haoshen dan Komandan Finn. Melihat serangan tiba-tiba dari Long Haoshen yang telah melarikan diri selama ini, Komandan Finn tanpa sadar menggunakan pedang berat di tangannya untuk menangkis pukulan horizontal Long Haoshen. Dengan suara mendesing yang nyaring, Long Haoshen mengubah lintasan sekali lagi di udara. Dari kondisi pemintalan sebelumnya, dia benar-benar meminjam kekuatan dari blok terakhir Komandan Finn, dan membuat tubuhnya mandek di udara. Kemudian cahaya keemasan dan biru bersinar, dan bergema dengan raungan naga yang diarahkan langsung ke Komandan Finn. Itu adalah salah satu keterampilan tertinggi Long Haoshen yang paling mahir, naga ganda cahaya dan hujan, yang merupakan teknik ofensif yang kuat ketika menggabungkan serangan dan kontrol menjadi satu. Serangan balasan Long Haoshen sangat tiba-tiba, setidaknya cukup cepat untuk menangkap Komandan Finn yang tidak siap. Tapi Komandan Finn masih layak menerima gelar ini, setelah bentrokan pertama melawan Arya dari Dewi Cahaya, tubuhnya berhenti, dan pedang berat di tangannya menarik lintasan melingkar. Ditemani dengan suara yang memekakkan telinga, langit menyala dalam cahaya berdarah, kemudian berbenturan langsung dengan Dual Dragon Binding of Light and Rain milik Long Haoshen. Jika CR telah memulihkan ingatannya dan hadir, dia pasti mengidentifikasi bahwa Komandan Finn dari tingkat ke-8 yang dihadapi Long Haoshen ini, bahkan lebih kuat daripada yang dia bunuh sebelumnya. Kekuatan bulan berdarah Finn ini sangat besar, dengan seketika kedua teknik itu berbenturan, naga itu berteriak dari Dual Dragon of Light dan Rain yang memudar, tetapi bulan berdarah itu juga hancur. Long Haoshen dan Komandan Finn tercengang, karena mereka berdua terlihat sangat percaya diri dengan teknik mereka sendiri. Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa Long Haoshen punya rencana cadangan. Dalam sekejap setelah peluncuran Dual Dragons of Light and Rain, Long Haoshen yang terhenti, itu segera masuk ke batas jantung transparan pedang itu. Di tangan kanannya, Arya dari Dewi Cahaya bergeser dan mengarahkan tebasannya ke langit. Dari waktu penting yang mereka habiskan untuk terbang, sebagian besar energi spiritualnya telah kembali. Secara khusus, dari ledakan Dual Dragon of Light dan Rain yang telah meledak, esensi cahaya di udara mulai meningkat. Ini tentu saja merupakan peluang bagus yang Long Haoshen tidak akan lepaskan. Dan sumber mantra itu adalah energi spiritual dari peri Yating dan dia sendiri, dan membuat penyerapannya jauh lebih cepat baginya. Jadi energi spiritualnya saat ini sudah pulih setengahnya. Ini adalah tampilan dominasi dari dewa yang dipilih. Dengan faktanya bahwa ia mengambil beberapa pil pemulihan spiritual hebat sebagai tambahan, Long Haoshen telah memulihkan kemampuan untuk bertarungnya. Lagi pula, tidak banyak dari kemampuannya yang membutuhkannya, untuk memiliki lebih dari 10.000 unit energi spiritual yang tersedia untuk diluncurkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.